Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah kalian membayangkan betapa banyaknya rindu yang tersimpan dalam dada-dada umat Islam? Dari berbagai penjuru dunia, rindu akan Makkah, rindu akan Baitullah, rindu untuk menitikkan air mata di hadapan Ka'bah. Hari ini, rindu itu tak lagi terbendung. Masjidil Haram kembali dibanjiri oleh jutaan jamaah umroh yang datang dengan air mata, dengan doa, dengan harapan yang mereka titipkan langsung ke langit. Pemandangan yang membuat dada sesak, mata basah, dan hati bergetar. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke dalam keajaiban suasana spiritual yang menyelimuti Masjidil Haram hari ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus menyebarkan kebaikan dan semangat Islam yang menginspirasi. Mari kita mulai kisah menyentuh ini dengan penuh takzim dan keharuan. Langit Makkah tampak berbeda. Ia tak hanya cerah, tapi seolah menampung jutaan doa yang naik ke arasi. Dari berbagai negara, dari berbagai warna kulit dan bahasa, jamaah umroh berdatangan dengan pakaian ihram yang sederhana, menyatu dalam satu warna, dalam satu niat, memenuhi panggilan Allah. Tak ada kasta, tak ada gelar, semua menyatu dalam kehambaan yang suci. Pemandangan ini membuat siapapun yang melihatnya menangis haru. Di setiap sudut Masjidil Haram, langkah tak henti bergerak, tangan menengadah, bibir bergetar melafazkan doa-doa yang telah lama dipendam. Mereka tidak sekadar berjalan, mereka berjalan dalam rasa rindu yang tertunda, dan ketika kaki mereka menyentuh lantai suci Masjidil Haram, air mata menjadi saksi kebahagiaan tertinggi. Petugas keamanan, tenaga medis, bahkan penduduk lokal pun tertegun. Ini bukan sekadar keramaian, kata salah satu dari mereka. Ini tsunami cinta kepada Allah. Tak ada yang bisa menahan lautan manusia ini, sebab itu adalah lautan yang digerakkan oleh cinta, oleh iman, oleh harapan untuk diampuni. Masjidil Haram tak pernah sepi, bahkan di waktu malam. Suara azan berkumandang, menggema di antara dinding-dinding suci. Jamaah tetap memenuhi setiap lorong, setiap saf, bahkan tangga dan pelataran. Mereka tidur bersandar di pilar, bangun untuk tahajud, dan kembali sujud dalam linangan air mata. Balik setiap wajah jamaah yang hadir, ada ribuan cerita yang tak pernah terucap. Ada ibu yang menabung bertahan-tahan demi bisa berdiri di depan Ka'bah. Ada ayah yang menjual ladang terakhirnya demi mengajak anaknya merasakan sujud pertama. Ada pemuda yang datang diam-diam hanya ingin memohon ampun atas dosa yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Kamera-kamera televisi mungkin menangkap gambaran besar, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mendengar bisikan hati yang begitu lembut itu. Di sisi lain, banyak dari mereka yang datang bukan untuk menunjukkan diri, tapi untuk melarutkan diri. Mereka tak lagi mempedulikan dunia, hanya Ka'bah yang ada di depan mata. Sujud demi sujud mereka lakukan, seakan itu adalah sujud terakhir dalam hidup. Saat mencium Hajar Aswad, mereka menangis bukan karena batu itu suci, tapi karena di sanalah para nabi, para sahabat, dan para wali Allah pernah meletakkan wajah mereka, dan kini mereka pun merasakan getarannya. Ada pula yang hanya duduk diam, matanya merah, tubuhnya bergetar. Kita tidak tahu apa yang ia rasakan. Mungkin ia sedang rindu dengan seseorang yang telah tiada. Mungkin ia sedang mengadukan pengkhianatan dunia. Ia hanya sedang bersyukur bisa duduk di tempat paling dicintai langit. Masjidil Haram bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah rumah bagi air mata, doa, dan ketulusan yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata. Dan inilah yang membuat keramaian Masjidil Haram berbeda dari stadion bola atau konser musik. Di sini, keramaian bukan kebisingan, tapi keramaian yang hening. Hening karena semua sibuk dengan Tuhannya. Tidak ada yang ingin terlihat hebat. Semua ingin terlihat hina di hadapan Allah. Ini adalah tempat di mana status sosial ditanggalkan, dan hanya ketulusan yang tertinggal. Malam di Masjidil Haram bukanlah malam yang biasa. Bukan malam yang sepi, dingin, dan gelap. Justru sebaliknya, ia adalah malam yang paling hidup. Ketika dunia tertidur, para jamaah justru bangun. Mereka berbaris memanjatkan tahajud, memohon ampun, menangis, bahkan ada yang terisak begitu dalam, hingga suara tangisnya menggema di sudut-sudut mihrab. Mereka datang dengan luka dan ingin pulang membawa kesembuhan dari langit, dipenuhi tubuh-tubuh yang bersujud dalam kehusyukan. Beberapa di antaranya
adalah orang tua renta yang mungkin tak lagi kuat berdiri, tapi tetap memaksakan diri demi 1 rakaat tambahan. Malam di Masjidil Haram bukanlah waktu istirahat, tapi waktu pertemuan suci antara hamba dan Rabnya. Cahaya lampu-lampu masjid yang bersinar keemasan menciptakan suasana surgawi. Setiap lekuk bangunan yang megah itu memantulkan kemuliaan. Para jamaah seakan tak mau beranjak. Mereka duduk berjam-jam, membaca Al-Quran, berzikir, atau sekadar menatap Ka'bah dalam diam. Hati mereka tersambung, bukan hanya dengan tempat, tapi dengan Allah yang menatap mereka dari atas langit ke-7. Ada yang datang membawa penyakit, berharap sembuh. Ada yang datang membawa beban keluarga, berharap ringan. Ada yang datang setelah berbuat dosa besar, berharap diampuni. Semua menaruh harapan yang tak terbeli oleh dunia. Menjadi saksi permohonan-permohonan yang hanya bisa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan. Masjidil Haram hari ini bukan hanya dipenuhi manusia, tetapi juga dihuni oleh malaikat-malaikat yang mencatat setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, dan setiap niat baik yang menggema dalam dada. Kita tak melihat mereka, tapi kita merasakannya. Suasana haru yang tak bisa dijelaskan itu adalah tanda bahwa kita sedang berada dalam wilayah langit yang turun ke bumi. Para petugas yang berjaga pun mengakuinya. Mereka yang setiap hari menyaksikan keramaian itu berkata, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa membuat orang segila ini dalam berdoa. Bahkan, seorang petugas asal Saudi menangis ketika melihat seorang nenek asal Indonesia sujud begitu lama hingga tak mampu bangkit. Mereka bukan hanya terharu, mereka tersentuh karena mereka tahu tempat ini adalah magnet cinta ilahi. Masjidil Haram bukan tempat biasa. Ia adalah rumah rindu, rumah tangis, rumah bagi mereka yang merasa tidak lagi punya rumah di dunia. Siapapun yang masuk ke dalamnya seakan ditenangkan oleh semacam getaran spiritual yang menenangkan hati. Tidak peduli bahasa apa yang ia gunakan, siapapun bisa bicara dengan Tuhan di sini tanpa perlu penerjemah. Dan mungkin itulah keajaiban terbesar dari Masjidil Haram. Ia tidak hanya memanggil jasad kita untuk datang, tetapi juga memanggil ruh kita untuk pulang. Pulang kepada fitrah, pulang kepada rasa berserah. Di saat dunia penuh gaduh, hanya di tempat inilah manusia bisa benar-benar merasa kecil dan bersyukur karena telah diundang langsung oleh Allah. Pakaian ihram yang putih itu bukan sekadar kain. Ia adalah simbol pelepasan dunia, simbol kepasrahan total kepada Allah. Tapi di balik putihnya kain itu tersembunyi luka-luka hidup yang dibawa dari berbagai penjuru bumi. Ada yang mengenakannya dengan penuh semangat, tapi hatinya remuk. Ada pula yang memakainya sambil gemetar, karena ini mungkin adalah perjalanannya yang terakhir. Setiap lipatan kain ihram menyimpan cerita yang hanya diketahui oleh Allah. Pakaian ihram membuat semua manusia sama. Tak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, kaya dan miskin, terkenal atau tidak. Semuanya berjalan kaki bersama, berdiri dalam satu saf, bersujud di tempat yang sama. Dan dalam persamaan itulah hadir keagungan Islam. Agama ini meruntuhkan tembok kesombongan, menggantinya dengan pelukan ukhuwah. Maka, Masjidil Haram bukan sekadar rumah ibadah, tapi juga rumah kesetaraan. Saat mereka melantunkan talbiyah, labaik, Allahumma labaik, suara mereka serentak. Namun niat mereka beragam. Ada yang datang untuk menyucikan jiwa, ada yang ingin memulai hidup baru, ada pula yang hanya ingin berterima kasih karena Allah telah menyelamatkannya dari kemaksiatan. Kain ihram menjadi saksi perubahan hidup. Dari manusia biasa menjadi hamba yang sepenuhnya berserah. Dan bagi banyak orang, mengenakan ihram adalah mereka sadar bahwa suatu hari nanti, kain putih inilah yang akan membungkus tubuh mereka untuk terakhir kalinya. Bedanya, saat itu mereka tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi meminta ampun. Maka selama masih hidup, selama masih bisa melangkah ke Baitullah, mereka datang karena mereka ingin wafat dalam keadaan hati yang bersih. Ada sesuatu yang tak terlihat namun sangat terasa di Masjidil Haram. Sebuah aroma ketenangan, aroma surga, aroma yang membuat dada lapang meski tubuh lelah. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang membuat orang begitu betah dalam diam. Orang bisa duduk berjam-jam hanya memandang Ka'bah dan hatinya tidak pernah merasa bosan. Karena sesungguhnya
Yang sedang menikmati pemandangan itu bukan hanya mata, tapi juga jiwa. Banyak jamaah yang mengaku bahwa begitu mereka memasuki area Masjidil Haram, semua beban dunia seperti sirna. Masalah yang selama ini membelenggu seakan mengecil. Luka batin yang tak kunjung sembuh, tiba-tiba terasa ringan. Apakah ini sugesti? Tidak. Ini adalah anugerah spiritual dari tempat yang telah didoakan dan disucikan sejak ribuan tahun lalu. Tempat ini adalah pusat cahaya di bumi, dan siapapun yang berada di dalamnya seakan sedang duduk di hadapan rahmat Allah. Bahkan yang tidak menangis pun merasakan getaran yang sama. Hati mereka melembut, lisan mereka melafazkan dizikir dengan spontan, dan mata mereka memandang penuh syukur. Tak heran jika ada yang berkata, "Disinilah aku menemukan diriku yang hilang." Karena disinilah hati kita bersentuhan langsung dengan langit. Masjidil Haram bukan hanya tempat dikabulkannya doa, tetapi juga tempat dibangkitkannya harapan. Mereka yang putus asa datang dan pulang dengan cahaya baru. Mereka yang tadinya ingin menyerah, kini kembali percaya bahwa hidup ini masih bisa diperbaiki. Karena di tempat ini, Allah tidak hanya mendengar, tapi juga menjawab dengan cara paling lembut. Setiap langkah kaki di dalam Masjidil Haram tidak pernah sia-sia. Para ulama berkata, siapa yang melangkah dalam ibadah, maka setiap tapaknya dicatat sebagai pahala, dan ketika jutaan kaki melangkah bersamaan, seolah-olah bumi pun ikut berzikir bersama mereka. Lantai marmer yang mengilap itu menjadi saksi bahwa hari ini hamba-hamba Allah datang dengan segenap cinta. Di Masjidil Haram, tangisan adalah bahasa yang paling jujur. Ia keluar bukan karena duka semata, tapi karena jiwa yang tak kuasa menahan keharuan saat berdiri di hadapannya. Seorang pria paruh baya terlihat menangis saat memeluk tiang dekat Ka'bah. Ia tak bersuara, hanya air matanya yang bicara. Di dekatnya, seorang wanita muda bersujud dalam tangis yang panjang. Tak ada yang berani mendekat, karena itu adalah momen sakral antara hamba dan Tuhannya. Tangisan di tempat ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Betapa banyak orang yang selama ini memendam beban hidup bertahun-tahun, tapi baru bisa menangis ketika sampai ke Baitullah. Air mata yang mereka tahan di hadapan manusia, akhirnya tumpah di hadapan Allah. Dan saat air mata itu jatuh ke marmer yang suci, yakinlah bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa mereka satu persatu. Tangisan yang keluar saat umrah juga menjadi saksi keikhlasan seseorang. Tangisan yang tidak dibuat-buat, yang muncul dari lubuk hati terdalam. Karena yang ia rindukan hanya satu, pengampunan dari Allah. Dan uniknya, Masjidil Haram tidak pernah menghakimi siapapun. Ia memeluk semua orang, yang berdosa, yang terluka, yang ingin kembali, dan setiap tetes air mata yang jatuh di tempat ini akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk rahmat. Seolah-olah berbisik di hati mereka, "Aku telah melihatmu, aku tahu bebanmu, kini pulanglah dengan hati yang baru." Maka tak heran, mereka yang menangis di Masjidil Haram sering pulang dengan senyum yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senyum seorang hamba yang telah disentuh oleh kasih sayang ilahi. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dari kampung-kampung kecil di Indonesia hingga dataran tinggi Kashmir, dari pelosok Afrika yang terpencil hingga kota metropolitan di Eropa. Ada yang menjual tanahnya demi bisa menunaikan umrah. Ada pula yang bekerja puluhan tahun agar bisa melihat Ka'bah sekali seumur hidup. Dan ketika mereka tiba, semua perjuangan itu terasa sepadan. Kita melihat kakek renta berjalan dengan tongkat, seorang ibu muda menggendong bayi, hingga anak-anak kecil yang menatap Ka'bah dengan mata penuh keajaiban. Mereka semua menyatu dalam lautan manusia dengan tujuan yang sama, mencari ridha Allah. Tak ada perbedaan warna kulit, bahasa, atau kasta. Disinilah Islam menunjukkan wajah persatuannya yang paling agung, yang menyentuh. Banyak dari mereka tidak tahu kapan bisa kembali lagi. Mungkin ini adalah umrah pertama dan terakhir mereka. Maka setiap detik mereka manfaatkan sebaik mungkin. Mereka berdoa dalam-dalam, sujud lebih lama, dan menatap Ka'bah seolah ingin merekamnya dalam jiwa. Karena bagi mereka, ini bukan sekadar ibadah, ini adalah perjumpaan seumur hidup. Dan dalam perjumpaan itu, mereka membawa rindu dari keluarga yang ditinggalkan, harapan dari negeri yang jauh, dan mimpi tentang hidup yang lebih baik. Mereka datang membawa luka,
dan pulang dengan ketenangan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa Baitullah tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Ketika malam tiba di Masjidil Haram, suasananya berubah menjadi lebih khusyuk. Lampu-lampu putih menyala lembut, menyinari jamaah yang tetap setia bertahan. Tidak sedikit yang tetap berdiri, duduk, atau bersujud meski sudah larut malam. Karena disinilah malam terasa sangat singkat. Seolah waktu berhenti hanya untuk memberi kesempatan lebih dekat kepada Allah. Langit malam di atas Ka'bah tampak seperti menyelimuti dengan rahmat. Bintang-bintang bertebaran dan angin yang berhembus membawa kesejukan yang sulit dijelaskan. Banyak jamaah yang meneteskan air mata saat membaca ayat-ayat Al-Quran, merasa seolah Allah sedang berbicara langsung kepada mereka. Kalimat demi kalimat mengisi rongga hati yang selama ini kosong. Ada seorang pemuda yang berdiri berjam-jam memandang Ka'bah tanpa bergerak. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku hanya ingin mengisi hatiku dengan cahaya." Ucapan sederhana itu membekas dalam, karena memang di Masjidil Haram tidak semua yang dilakukan harus logis. Kadang diam adalah ibadah, keheningan adalah doa. Dan ketika azan subuh berkumandang, kita melihat wajah-wajah yang berubah. Mata yang semula berat karena tangis kini bersinar penuh harapan. Mereka yang beribadah semalaman seolah baru saja dilahirkan kembali. Setiap malam di Masjidil Haram adalah malam pengampunan. Tawaf bukan hanya ritual fisik yang mengelilingi Ka'bah. Ia adalah simbol perputaran hidup, tempat segala rasa tumpah dalam langkah-langkah tanpa henti. Dalam kepadatan jamaah yang mengitari Ka'bah, justru hadir keheningan yang menenangkan. Tak banyak suara, hanya desiran dizikir dan detak hati yang sibuk mengingat Allah dalam pusaran itu. Manusia belajar bahwa hidup juga terus berputar, dan pusatnya haruslah selalu Allah. Tiap putaran tawaf membawa doa-doa yang tak terdengar, keluh kesah yang hanya dipahami oleh sang pemilik hati. Ada yang berdoa agar diberi keturunan, ada yang memohon penyembuhan, dan tak sedikit yang hanya ingin mengucap syukur atas nikmat yang tak terhingga. Meski mereka berjalan bersama, namun setiap hati membawa beban yang berbeda. Namun di sini, semua rasa diterima, tak satu pun diabaikan oleh Sang Rahman. Yang menggetarkan hati adalah melihat mereka yang tawaf sambil menangis. Tak peduli orang lain memperhatikan atau tidak, air mata mereka jatuh ke marmer suci tanpa henti. Satu tangisan di tempat ini lebih tulus dari ribuan kata di tempat lain, karena Masjidil Haram adalah rumah air mata yang paling indah. Tempat air mata justru menjadi cahaya yang membersihkan jiwa dalam tawaf. Manusia menyerahkan seluruh egonya. Ia berjalan bukan untuk dilihat, tapi untuk dimaafkan. Ia melangkah bukan untuk dikenal, tapi untuk disayangi oleh Allah. Maka jangan heran jika mereka yang sudah tua tetap memaksakan diri tawaf. Karena di setiap langkah itu ada harapan bahwa Allah akan menerima mereka dengan penuh kasih. Solat di Masjidil Haram tak seperti solat di tempat lain. Ia memiliki getaran yang menjalar ke dada, mengalirkan kesadaran bahwa kita sedang bersujud di tempat yang dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ketika imam bertakbir, jutaan jamaah mengangkat tangan bersamaan. Dan dalam keserentakan itu, hadir aura keagungan yang tak bisa dilukiskan kata. Bayangkan, ketika ayat-ayat Al-Qur endelen tangken, seluruh jamaah dia mendengarkan. Tak ada suara, hanya bacaan imam yang menggema di lengget-lengget masjid. Yang tak mengerti bahasa Arab pun tetap menangis karena suara itu menyentuh hati mereka secara langsung. Disinilah keajaiban Al-Quran, ia berbicara langsung kepada ruh kita. Tak peduli dari mana asal bahasa kita, yang paling mengharukan adalah ketika sujud. Seluruh jamaah bersujud bersama, dan bumi pun seolah ikut menunduk. Ada yang menangis dalam sujudnya, ada yang bergetar, dan ada pula yang tak ingin mengangkat kepala karena terlalu nikmat berada di titik terdekat dengan Allah. Sujud di tempat ini bukan hanya gerakan, tapi pertemuan dua hati. Hati manusia dengan kasih sayang ilahi. Dan setelah salam terakhir, air mata pun mengalir. Bukan karena sholat telah selesai, tapi karena hati merasa disentuh oleh Allah. Banyak yang berkata bahwa mereka tak pernah sholat sehusyuk ini, bahkan di kampung halamannya sendiri. Maka jangan heran jika ada yang tak ingin pulang, menemukan rumah spiritualnya di pelataran Ka'bah.
Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun dibawa serta oleh keluarganya untuk ikut merasakan kemuliaan Baitullah. Mereka yang masih kecil belajar melangkah di marmer putih, memegang tangan ibunya sambil menatap Ka'bah dengan mata polos. Bahkan, balita pun terlihat khusyuk saat diajak tawaf dalam gendongan. Mereka mungkin belum mengerti arti doa, tapi hati mereka sudah disentuh oleh suasana yang ilahiyah. Ada seorang anak yang duduk di sudut masjid, memegang mushaf kecil dan membacanya dengan suara pelan. Ketika ditanya dari mana dia berasal, ia menjawab, "Aku dari Nigeria. Aku ingin menjadi hafiz di tempat yang paling mulia." Jawaban itu membuat banyak orang dewasa menangis. Melihat anak-anak tumbuh di tempat seindah ini, membuat kita yakin bahwa masa depan Islam tidak akan pernah padam. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ibadah itu begitu menyentuh. Dan mereka belajar mencintai Allah dari tempat yang paling sakral. Mereka belajar bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, tapi juga akhirat yang kekal. Dan mungkin ketika anak-anak itu dewasa nanti, mereka akan kembali ke sini, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai pecinta sejati Ka'bah. Karena cinta yang ditanam akan tumbuh menjadi keyakinan yang kokoh sepanjang hidup. Masjidil Haram adalah sekolah jiwa terbaik bagi semua usia, tanpa terkecuali. Tak peduli musim apapun, Masjidil Haram selalu penuh. Musim haji atau bukan, para jamaah tetap berdatangan. Mereka datang karena cinta. Cinta yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan cinta itulah yang membuat mereka rela mengeluarkan harta, tenaga, dan waktu. Karena Ka'bah bukan hanya bangunan batu, ia adalah simbol cinta paling murni kepada Allah. Ka'bah telah menyatukan umat Islam dari masa ke masa. Dari zaman Nabi Ibrahim hingga hari ini, jutaan kaki telah melangkah menuju pusat bumi. Itu, setiap zaman punya ceritanya sendiri, dan setiap jiwa membawa kisahnya masing-masing. Namun semua cerita itu punya akhir yang sama. Tangisan haru saat berpamitan kepada Ka'bah karena meninggalkannya, selalu menyisakan rindu yang mendalam. Saudaraku, Masjidil Haram bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah tempat kelahiran kembali, jiwa. Di sana, kita menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya menemukan kekuatan sejati. Kita sujud bukan karena kewajiban semata, tapi karena cinta. Dan kita tawaf bukan karena aturan, tapi karena kerinduan. Jika kamu pernah datang ke sana, maka jagalah hatimu seperti saat kamu berada di hadapan Ka'bah. Jangan biarkan dunia mencemari ketenangan yang telah Allah hadiahkan. Dan jika kamu belum pernah datang, tetaplah berdoa. Karena Allah mencatat setiap rindu yang tulus, dan Dia tak akan membiarkannya sia-sia. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komentar, share video ini ke keluarga dan sahabat. Dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Semoga kita semua diberi kesempatan menjejakkan kaki di Masjidil Haram, tempat di mana cinta bertemu dengan pengampunan, tempat di mana air mata menjadi cahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.